Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha, salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambilan alih sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kapitayan seperti dukuh, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena para penyebar Islam yang merupakan guru-guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosio-kultural religius yang dianut masyarakat Siwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam memformulasi nilai-nilai tauhid Siwa Buddha dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan Siwa Buddha yang disebut dukuh, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wiku. Naskah-naskah kuno berbahasa Kawi yang berjudul Sila Krama dan Pratisana yang berasal dari era Majapahit yang memuat tata krama yang mengatur para siswa di sebuah dukuh dalam menuntut pengetahuan, mengajarkan bahwa yang disebut guru bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Para siswa dalam tata krama itu, misal tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diucapkan guru, mengindahkan nasihat guru meski dalam keadaan marah, berkata-kata yang menyenangkan guru, jika guru datang harus turun dari tempat duduknya, jika guru berjalan mengikuti dari belakang, dan sebagainya. Ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak. Gagasan guru bakti dalam Sila Krama mencakup 3 guru, yaitu orang tua yang melahirkan kita, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani, dan raja. Gagasan Triguru ini sampai sekarang masih kita temukan dalam masyarakat Muslim Madura yang mengenal konsep Bapa, Babu, Guru, Ratu. Yang paling beroleh penghormatan dari ketiga guru itu adalah guru pengajayan, karena guru pengajayan telah membukakan kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan di dunia dan akhirat hingga mencapai moksa. Khusus untuk guru pengajayan di dukuh-dukuh yang mengajarkan laku spiritual dan berhak melakukan diksa, baiat, disebut dengan gelar susuhan. Demikianlah guru-guru sufi pada masa silam mendapat gelar susuhan. Dukuh kemudian disebut pesantren, tempat para santri belajar, di mana kata santri sendiri adalah adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci, sastra. Sementara tata krama dalam menuntut pengetahuan, yaitu guru bakti, mirip dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Selain guru bakti, seorang siswa dalam menuntun pengetahuan diwajibkan menjalankan ajaran Yama Brata, yakni ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri, yang meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa, tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak membunuh, menjauhi sifat krodo atau amarah, moho, gelap pikiran, mana, angkara murka, mada, takabur, matsarya, iri dan dengki, dan raga, mengumbar nafsu. Di dalam naskah Wiratisana disebutkan 5 macam Yama Brata yang mencakup ahimsa, brahmacari, satya, aharaklahawa, dan asteya. Meski prinsip ahimsa dimaknai tidak menyakiti dan tidak membunuh, dan seorang wiku harus memiliki sifat kasih sayang terhadap semua makhluk, tetapi ditegaskan bahwa seorang wiku, siswa ruhani, boleh melakukan himsa karma, yaitu membunuh atau menyakiti orang jahat yang berlaku kejam terhadap dirinya dalam usaha bela diri. Namun, himsa karma tidak boleh dilakukan terhadap penjahat yang sudah tertangkap dan tidak berdaya. Wiku yang disiksa, ditindas, dianiaya,
dipukuli, dicaci maki, harus membalasnya secara setimpal. Seorang wiku diharuskan bersifat satya, yaitu jujur, tidak bicara kotor, ucapannya tidak menyakiti hati, tidak memaki, tidak menggerutu, tidak menyumpahi, dan tidak berdusta. Satya juga bermakna taat dan setia melakukan brata yang terkait dengan makanan, minuman, tata cara berpakaian, tempat tinggal, hingga perhiasan yang disebut sebagai satya brata. Di antara isi satya brata yang sangat mirip syariat Islam adalah yang menyangkut halal dan haramnya makanan dan minuman. Seorang wiku diharamkan memakan daging babi peliharaan, anjing, landak, biawak, kura-kura, badak, kucing, tikus, ula, macan, kukur, kalajengking, kera, rase, tupai, katak, kadal, hewan melata, burung buas, burung gagak, lalat, kepinding, utung, ulat atau cacing tanah dan sebagainya. Seorang wiku juga tidak boleh memakan makanan yang tidak suci atau menjijikkan dan yang diragukan kesuciannya. Selain makanan, seorang wiku juga wajib menghindari minuman keras yang memabukkan seperti arak, mira, anggur, brem, dan ciu. Demikianlah ajaran Yamabrata ini sampai sekarang dapat kita saksikan dalam kehidupan para santri di pesantren, meski santri bukanlah calon pendeta. Ajaran Niyamabrata tak jauh beda dengan Yamabrata, yaitu pengendalian diri. Tapi Niyamabrata memiliki makna tingkat lebih lanjut. Sila Krama menyebut Niyamabrata bukan saja melarang wiku marah, tetapi sudah pada tingkat tidak suka marah. Secara rohani, siswa selalu ingin berhubungan dengan guru, mohon kebersihan hati, mandi tiap hari, menyucikan diri, bersembahyang, memuja siwa dia, melatih menyemayamkan Tuhan di dalam hatinya, berdoa, dan mahoma. Di dalam ajaran tasawuf, Yamabrata dan Niyamabrata dapat dibandingkan dengan tahalil, yaitu usaha membersihkan diri dari nafsu-nafsu rendah, dan tahalil menghias diri dengan sifat-sifat ilahi, sehingga seorang penempuh jalan rohani mencapai tajalli, yaitu penyingkapan diri, yakni beroleh pencerahan mengenai kebenaran sejati. Demikianlah ajaran tasawuf dapat diterima masyarakat karena anggapan umum bahwa pengetahuan rohani Islam tidak berbeda dengan siwa Buddha. Ajaran Ahara Lagawa adalah bagian dari Niyamabrata yang bermakna tidak berlebihan. Ini dalam konsep Jawa disebut madya, orang ngoyo lan orang ngongso, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Di dalam Islam disebut wasaton. Ahara Lagawa lebih dimaknai makan tidak berlebihan, tidak makan jika tidak lapar, dan makan pun tidak boleh kenyang. Memakan makanan suci membatasi makan daging, bersyukur dengan makanan yang dimakan, tidak rakus dan tidak malas dalam menjalankan kewajiban. Bagian akhir sesudah Ahara Lagawa adalah astia, yaitu tidak mengikuti hasrat hati untuk memiliki hak orang lain, bahkan terhadap hak binatang sekalipun. Sila Krama menyebutkan jika seorang wiku mengambil milik orang lain tanpa izin, mencuri, mengutil, menadahi hasil kejahatan, merampok, melakukan tindak kriminal, merampas, berkawan dengan pencuri, meminjam tidak mengembalikan, utang piutang dengan bunga, berjudi, dan berbuat nista lain, maka ia akan jatuh martabat kehormatannya. Wiku yang dinilai paten akan dikucilkan, tidak boleh dilihat, dan tidak boleh diajak bicara. Berdasarkan uraian di muka, jelaslah bahwa dalam pendidikan seorang wiku, calon pendeta siwa Buddha di tempat yang disebut dukuh, terdapat kemiripan-kemiripan dengan pendidikan di pesantren-pesantren tradisional Islam, di mana aspek pendidikan lebih dititik beratkan kepada pembentukan watak dan budi pekerti siswa-siswa yang ditandai oleh lulusan-lulusan berwatak mulia, cerdas, berbudi pekerti luhur, jujur, tidak membenci, suka menolong, menjalankan syariat dengan baik, selalu bersyukur dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan.
Bertolak dari kemiripan-kemiripan nilai-nilai dan ajaran Siwa Buddha dengan Islam, para ulama sufi di era Wali Songo dapat dengan baik membumikan Islam di Jawa melalui asimilisasi, di mana salah satu usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama era Wali Songo tersebut adalah mengembangkan jumlah dukuh ke berbagai tani, sebutan desa di era Majapahit. Yang paling jelas menyisakan legenda dan mitos pembangunan dukuh-dukuh ini adalah tokoh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang diketahui membangun puluhan dukuh bercitra catur bahasa Mandala yang dinamai Dukuh Lemah Abang, Tanah Merah, Lemah Putih, Lemah Ireng, dan Siti Jenar. Dari dukuh-dukuh Lemah Abang yang ditinggali murid-murid dan pengikut Syekh Lemah Abang yang cenderung melakukan perlawanan terhadap kerajaan, lahir varian masyarakat Jawa yang disebut golongan abangan, yang menurut Profesor Suripan Sadi Hutomo bergambarkan dalam wayang Krucil, yang menempatkan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo sebagai tokoh dari golongan abangan. Di Ampel Denta pun letak dukuh berada di selatan masjid yang sampai sekarang dikenal dengan toponim Kampung Dukuh, yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi Masjid Agung Ampel. Demikianlah keberadaan pesantren sebagai asimilisasi dari pendidikan dukuh-dukuh asrama padepokan yang berlangsung hingga abad ke-21 ini, menyisakan nilai-nilai pendidikan dukuh yang bersumber dari sistem pendidikan Hindu-Buddha dan Kapitaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sejarah pendirian pondok pesantren yang hampir sama dengan ajaran Siwa Buddha. Semoga penjelasan kali ini dapat memahamkan kita semua dan memberikan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin.